call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. Top skor Liga Voli Korea mengalami perubahan usai Red Sparks menang 3-2 atas I-Pepers dan Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 26 poin dalam laga tersebut, Jumat 25 Oktober. Berikut top skor Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi tampil memukau dalam dua pertandingan awal Red Sparks dengan menjadi top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Megawati sukses mencetak 26 poin saat Red Sparks mengalahkan I-Pepers di Stadion Pepers, Jumat 25 Oktober. Megawati pun berhasil melesat dari posisi kelima ke puncak daftar top skor Liga Voli Korea dengan torehan 42 poin. Megawati kini unggul 6 poin dari oposit andalan Hillstate yaitu Laetitia Momabas Soko yang mengoleksi 36 poin. Dalam dua laga awal di Liga Voli Korea 2024-2025, Megatron, julukan Megawati, membukukan 42 poin. Rinciannya, mencetak 26 poin saat melawan I-Pepers dan 16 poin ketika jumpa GS Chalters. Tingkat kesuksesan Megawati melakukan serangan mencapai 56,25%. Ini merupakan yang tertinggi dibanding persentase serangan sukses oposite klub lainnya. Tak hanya kuat dalam menyerang, tercatat pula Megawati kuat dalam bertahan. Kemampuan blokir dari asal Jember ini mencapai 0,63% atau salah satu yang terbaik. Sebagai perbandingan, musim lalu atau pada musim perdananya di Liga Voli Korea Selatan, Megawati membukukan total 736 poin dari 35 pertandingan. Persentase serangannya 43,95. Jika tampil konsisten pada musim ini, bukan tidak mungkin atlet yang membawa Jakarta Bin juara Proliga 2024 ini akan menjadi top skor Liga Voli Putri Korea Selatan. Berikutnya Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos. Ini bukan laga yang mudah, tetapi Megawati punya potensi kembali bersinar jika melihat tracknya pada musim lalu. Sementara itu, kata-kata pelatih Red Sparks usai Megawati CS hajar I-Pepers. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menang atas I-Pepers, Jumat 25 Oktober. Pelatih Red Sparks Ko Hejin menilai kemenangan timnya sangat sulit. Red Sparks menang dramatis 3-2, 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, 15-6, atas I-Pepers di Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025 di Stadion Pepers, Jumat 25 Oktober. Usai pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hejin menilai kemenangan timnya atas I-Pepers sangat sulit. Itu adalah pertandingan yang sulit. Namun para pemain kami bisa mengatasinya dengan baik, ucap Ko Hejin dikutip dari Naver. Setelah memimpin di 2 set, lawan tampil dengan servis yang kuat. Tapi kami masih bisa melakukan blok. Saya pikir tim kami akan bermain seperti ini ke depan, kami akan menemukan solusi untuk menghadapi lawan dengan servis yang kuat, jika Ko Hejin menambahkan. Di samping itu, Ko Hejin juga memuji permainan tim lawan yang bagus dalam laga ini. I-Pepers memiliki susunan pemain yang bagus. Pelatih I-Pepers Jang Soyeon punya materi pemain yang dapat membantu tim, ucap Ko Hejin. Kemenangan itu membuat Red Sparks tertahan di posisi runner-up klasemen sementara Liga Voli Korea dengan mengemas 5 poin dari 2 pertandingan yang dilakoni. Pada pertandingan pertama musim ini, Red Sparks berhasil menang atas GS Chalters 3-0, 25-18, 25-22, 25-12, pada Minggu 20 Oktober lalu. Kemudian di laga kedua kali ini melawan I-Pepers, sebenarnya Red Sparks berpeluang untuk kembali menyabet kemenangan 3-0 setelah sempat memenangkan 2 set awal. Sayangnya, pada set ketiga permainan Red Sparks mulai kendor dan I-Pepers berhasil bangkit. Alhasil, I-Pepers berhasil merebut kemenangan di set ketiga dan keempat sehingga memaksa Red Sparks harus bermain di set kelima. Untungnya pada set kelima, Red Sparks berhasil kembali ke performa terbaik hingga akhirnya mampu mengalahkan I-Pepers 15-6. Kekalahan dari Red Sparks membuat I-Pepers tetap berada di posisi ketiga klasemen Liga Voli Korea dengan mengemas 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Sementara itu, Red Sparks sendiri menjalani laga kontra I-Pepers dengan kondisi kebugaran maksimal. Setidaknya Megawati Hangestri dan kawan-kawan mendapat keuntungan waktu istirahat yang lebih panjang. Pada laga perdana Liga Voli Korea yang berlangsung pada 20 Oktober lalu, Red Sparks berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas GS Chalters, dengan skor set 25-18,
25-22, dan 25-12. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim, di mana pelatih Ko Hye-jin menekankan pentingnya memulai musim dengan baik. Sebaliknya, Eye Peppers baru melakoni laga pertama 2 hari setelah Red Sparks. Meskipun musim lalu mereka terpuruk di posisi juru kunci, Eye Peppers berhasil memulai musim ini dengan baik, mengalahkan Hypas dengan skor 3-0, 25-17, 25-22, 25-14. Dengan waktu istirahat yang lebih panjang, 4 hari untuk Red Sparks dan hanya 2 hari untuk Eye Peppers, tim asuhan Ko Hye-jin memiliki kesempatan untuk memaksimalkan persiapan mereka. Red Sparks tentunya ingin melanjutkan tren positif dalam rekor pertemuan melawan Eye Peppers, di mana mereka sempat mencatatkan 17 kemenangan beruntun. Sebelum akhirnya rekor tersebut terputus pada pertemuan terakhir di musim lalu, di mana Red Sparks harus menerima kenyataan pagir dengan kekalahan 1-3 saat menyimpan pemain inti untuk playoff. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Kepulauan Mariana Utara U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Garuda Asia menang 10-0. Tim nasional, Timnas, Indonesia U17 menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U17 di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Jumat, 25 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Abdullah Al Khalifa Stadium, Mishref, Kuwait, skuad Garuda Asia tepatnya menang dengan skor 10-0. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto sejatinya melakukan rotasi pemain. Sebab ia sadar lawannya tidaklah mudah. Terbukti dengan mencoba susunan pemain berbeda, Timnas Indonesia U17 berhasil unggul jauh 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17 di babak pertama. Lalu di babak kedua Timnas Indonesia U17 hanya bisa menambah 3 gol saja. Skor 10-0 itu lantas menjadi hasil akhir di laga tersebut. Laga baru berjalan 1 menit, Timnas Indonesia U17 langsung unggul berkat gol Zahabi Gholi. Lalu Gholi kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-9. Setidaknya ada 3 pemain sukses mencetak brace alias 2 gol. Pemain yang dimaksud adalah Zahabi Gholi, 1, 9, Aldianya, 15, 24, dan Gelgel, 23, 42. Sementara itu 1 gol sisanya dicetak oleh Evandra Florasta, 21. Meski tampil mengagumkan di babak pertama, terlihat ada penurunan tempo terjadi di akhir babak pertama. Sejumlah peluang emas pun terbuang begitu saja, sehingga Garuda Asia harus puas hanya memilih 7 gol dari banyaknya kesempatan. Keunggulan 7-0 itu bertahan sampai babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua pasukan Nova Arianto tampak kesulitan menambah gol. Penyebabnya dari penurunan tempo hingga tim Kepulauan Mariana Utara yang mulai berani menyerang ternyata mempengaruhi dengan daya serang Garuda Asia. Pergantian pemain juga memegang peranan penting atas melempemnya permainan Timnas Indonesia U17 di babak kedua. Sebab pemain yang di babak pertama banyak membantu lini serang, seperti Gelgel ditarik di aula babak kedua. Beruntung pada menit 69, Ida Bagus sukses memecah kebuntuan berkat golnya. Ida Bagus sendiri baru masuk ke babak kedua. Setelahnya barulah Timnas Indonesia U17 kembali mencetak gol. Daniel Alfredo mencatatkan namanya di papan skor pada menit 88. Kemudian Fadli Alberto menambah 1 gol dan melengkap kemenangan Timnas Indonesia U17 dengan skor 10 atas Mariana Utara. Sementara itu, media Arab kaget, bisa-bisanya Timnas Indonesia yang dulu cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2024 menggemparkan penggemar sepak bola negara Arab. Padahal, Timnas Indonesia menurut negara-negara Arab, dahulu hanya dianggap sebagai tim pelengkap ketika berlaga di kompetisi Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Asia U17 berbekal tren positif usai tumbangkan tuan rumah Kuwait dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia U17 atas Kuwait disumbangkan oleh pemain keturunan Australia yakni Matthew Baker pada menit ke-8. Setelah berhasil unggul cepat, Timnas Indonesia tetap tak mengendurkan serangannya. Namun sayang, Matthew Baker gagal mengonversinya menjadi gol. Di babak kedua, Timnas Indonesia maupun Kuwait cenderung bermain hati-hati. Barulah jelang laga berakhir, tim tuan rumah berani lebih menekan. Akan tetapi, solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U17 yang dikawal oleh Matthew Baker dan Daniel Alfredo mampu mementahkan serangan Kuwait. Hingga akhir laga, Timnas Indonesia U17 berhasil menjaga keunggulan mereka atas Kuwait sekaligus mengeklaim 3 poin dari tuan rumah.
Meski sukses ambil poin penuh, namun timnas Indonesia U17 hanya menempati urutan kedua grup G karena di saat bersamaan, Australia menang 19-0 atas Mariana Utara. Kemenangan timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 membuat penggemar sepak bola negara Arab merasa terkejut. Belum selesai polemik antara timnas Indonesia senior dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kali ini skuad Garuda Muda kembali merepotkan negara Timur Tengah. Salah satu media Arab yakni Al Jarida memuji keterampilan yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia U17 saat menumbangkan Kuwait. Menurut media tersebut, timnas Indonesia sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata oleh tim Timur Tengah lantaran perkembangannya yang cukup pesat. Bukan cuma saat melawan Bahrain dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, namun tim muda mereka juga merepotkan negara Timur Tengah. Timnas Indonesia terkenal dengan kecepatannya dalam mengolah bola dan kebugaran fisiknya yang tinggi, ditulis Al Jarida. Secara khusus, media yang berbasis di Kuwait tersebut memuji dua pemain timnas Indonesia U17 yang sekarang berkarier di luar negeri. Mereka juga dibekali dua pemain profesional di Liga Australia dan Amerika, yakni bek Matthew Baker dan striker Lucas Lee, dilanjutnya.